minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa dalam Al-Wahid TV ini. Insyaallah saya di sini akan membahas mengenai ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini berkaitan dengan keadaan kita, zahiriyah kita, mengenai hal-hal sah atau tidaknya ibadah kita, diterima atau tidaknya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mempelajari ilmu fikih, baik itu secara zahiriyah maupun batiniyah. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai ilmu fikih ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen yang positif, dan share ke siapapun. Mudah-mudahan dari share, like para penonton, para hadirin semua, itu bermanfaat untuk keberlangsungan channel ini. Nah, sebelum kita mulai, kita langsung membahas mengenai hukum dalam Islam. Kenapa sih hukum dalam Islam ini harus dibahas, harus dijelaskan? Karena Islam itu ada beberapa kaidah, ada beberapa hukum, khususnya ada 5 hukum dalam Islam. Yang pertama itu sifatnya wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi, dikerjakan, maka yang mengerjakannya mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan, maka ia berdosa. Itu kaidah pertama, hukumnya wajib. Artinya, jika mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kita mendapatkan pahala. Sedangkan ketika kita meninggalkan perintah Allah, itu mendapatkan dosa. Yang kedua itu sunnah, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Nah, ini itu sunnah. Contoh apa? Banyak dalam hal sunnah-sunnah ini. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah. Contohnya apa? Contohnya ketika makan kita dianjurkan untuk duduk, dan itu wajib kita taati, wajib kita lakukan. Adapun sunnah-sunnah yang lain itu banyak sekali dan tidak bisa disebutkan, tidak bisa dijelaskan satu persatu dalam pertemuan kali ini. Tapi insya Allah nanti kita akan belajar mengenai contoh-contoh yang sifatnya wajib dan sunnah. Yang ketiga itu haram. Haram yaitu larangan keras. Artinya apa? Artinya mutlak. Dalam hal ini ketika Allah melarang kita minum khamr, minum arak, itu wajib kita patuhi. Andai kata kita melakukannya itu sangat berdosa. Dan haram ini jika dikerjakan itu berdosa, dan ditinggalkan itu mendapatkan pahala sebaliknya dari wajib. Makanya dari itu setiap perkara yang Allah larang, insya Allah itu ada manfaatnya bagi zahiriyah kita, dan itu pun berpahala untuk diri kita sendiri. Yang keempat itu adalah makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Artinya apa? Artinya tidak seperti haram. Kita makan daging babi haram, itu jelas. Ketika kita melakukan atau melaksanakan memakan babi itu haram dan itu berdosa. Ketika Allah melarang kita minum khamr, minum arak, itu mutlak harus ditinggalkan. Tapi ketika makruh ini itu larangannya tidak terlalu keras. Kalau dilanggar tidak dihukum atau tidak berdosa. Dan jika ditinggalkan diberi pahala. Artinya apa? Artinya ketika kita bisa meninggalkan yang makruh ini, itu akan mendapatkan pahala. Dan ditinggalkan dilakukan pun itu tidak berdosa, tapi ada efek negatif bagi diri kita sendiri. Yang kelima itu mubah. Mubah itu yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa kalau ditinggalkan. Nah, dalam kaidah ini, hukum dalam Islam ini ada beberapa faedah sebetulnya yang dapat kita pahami, yang dapat kita amati. Kenapa sih sebetulnya seperti itu? Karena dalam kehidupan modern ini itu banyak perkara-perkara yang di luar dari dalil, baik dari yang tidak ditemukan dari Al-Quran maupun Sunnah.
dan ijma para ulama zaman dahulu. Maka untuk melakukan ijtihad, melakukan pengambilan dalil hukum itu tidak lepas dari 5 kaidah ini, sehingga setiap ulama itu berpegang pada 5 perkara ini, yaitu hukum dalam Islam ini, yaitu pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, dan kelima mubah. Makanya seorang ahli fikih itu dapat membedakan hal-hal yang berkaitan antara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, setiap kita wajib mengetahui, wajib mempelajari kaidah-kaidah hukum dalam Islam ini. Nah, dari dalil-dalil itu sebetulnya dalil fikih ini banyak. Salah satunya pengambilan hukumnya yang pertama bersumber dari Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma mujtahidin, keempat qiyas dan sebagainya. Adapun ulama-ulama setelah ulama pertama atau ulama-ulama baik itu sahabat, tabi'in maupun tabi'in itu mengambil suatu istilah atau ihtisan. Ada juga istidlal, ada urf dan istishab, itu pengambilan dalil ketika dalil-dalil itu tidak ada dalam Al-Quran, hadis dan ijma para mujtahidin, sehingga dianalogikan. Qiyas itu penganalogian. Contoh, orang Indonesia itu mayoritas makan nasi, dan nasi itu dari beras. Sedangkan orang Arab atau Mekah zaman Nabi, mereka itu makanan pokoknya adalah gandum. Maka dikiaskan oleh Imam Syafi'i, ketika hal seperti itu terjadi, maka yang digunakan adalah, yang dizakatkan adalah makanan pokok. Nah, dikiaskan. Jadi kita boleh berzakat menggunakan beras. Itu dalil penggunaan kias. Nah, dalil-dalil ini juga itu ada beberapa hal pengambilan dalilnya. Dari Al-Quran sendiri ada yang nasnya jelas, seperti larangan mengenai makan khamar, daging babi, itu jelas. Ada juga perintah sholat, zakat, haji, itu juga jelas. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam yang lainnya itu bersumber dan harus dipahami dengan baik dan benar oleh kita. Maka dalam pengambilan hukum Islam ini tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan, karena itu mencakup kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum dan tata tertib kita dalam melaksanakan syariat Allah dan Rasulullah, yang baik itu yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma para ulama mujtahidin. Nah, dari situ itu dapat kita pahami, dapat kita amati pada fenomena zaman sekarang, banyak hal-hal yang berkaitan atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam itu dapat kita ambil dari dalil-dalil ini. Salah satunya adalah penggunaan teknologi. Sebetulnya teknologi ini penting apa tidak? Nah, ini permasalahan ijtihad kontemporer. Maka para ulama mengatakan ketika kita mengambil teknologi sebagai sebuah sarana ibadah, itu diperbolehkan. Ketika teknologi itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif sifatnya, ya, dan ini mubah, boleh, tidak bid'ah istilahnya. Dan itu tidak pula mengacu pada hal-hal yang bersifat syarak atau hukum Islam ataupun dalil-dalil agama. Penggunaan seperti itu banyak terjadi. Contoh, ketika Rasulullah SAW berhijrah, boleh tidak kita menggunakan unta ketika kita berhijrah atau ketika pergi? Ya silahkan kalau ada. Tapi alangkah lebih baiknya sarana dan prasarana yang ada sekarang kita gunakan pada hal yang positif. Artinya apa? Artinya kita gunakan teknologi yang sekarang ada. Kita tidak perlu lagi misalnya ke Mekah melalui kapal laut. Kenapa? Karena sudah ada pesawat, dan ini boleh kita gunakan, dan itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau misalkan ingin juga melalui kapal laut, silahkan, tidak jadi masalah. Mau menyeberang dengan kapal laut maupun pesawat, silahkan, dan itu hukumnya mubah dan tidak dipertentangkan dalam agama, dan juga tidak dilarang oleh agama. Dan ini menjadi hal yang penting kita pahami, hal penting kita
kemukakan, kita jelaskan karena dalil-dalil hukum ini itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita baik secara zahiriyah maupun sosial kita. Zahiriyah itu seperti ibadah-ibadah. Kenapa ibadah itu perlu adanya toharoh, sholat harus wudhu dulu, untuk kita berzakat harus tahu dulu nisabnya, karena itu adalah dalil syara' yang mutlak dan itu sudah diatur dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berkaitan dengan yang lain-lain itu boleh. Mungkin hanya sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.